Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Ibu mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Selamat menonton. Yang pertama ada kelebihan teori modernisasi. Poin pertama, teori modernisasi menekankan proses transformasi masyarakat dari tahap tradisional ke tahap maju dengan perubahan yang menyeluruh di berbagai aspek seperti ada ekonomi, sosial, budaya. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri sebagai akses utama menuju kemajuan. Yang kedua, teori ini juga mengajarkan pentingnya kerja keras individu dan kerjasama kelompok dalam menjalankan organisasi modern dan pembangunan sosial. Hal ini memacu etos kerja dan organisasi yang lebih baik serta perubahan sikap mental masyarakat untuk mendukung pembangunan. Kelebihan ketiga yaitu teori ini memberikan kerangka tahap-tahap pembangunan jelas seperti yang dirumuskan oleh Rostow, mulai dari masa tradisional sampai ke tahap masyarakat maju yang kompleks sehingga dapat dijadikan panduan perencanaan pembangunan nasional. Oke, baik, selanjutnya kekurangan teori modernisasi. Yang pertama, teori modernisasi kerap mengabaikan keragaman sosial, budaya dan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang heterogen. Yang kedua, konsep pertumbuhan ekonomi yang diutamakan seringkali hanya berfokus pada angka pertumbuhan produk domestik bruto tanpa memperhatikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga, teori ini juga kurang memperhitungkan pentingnya pengembangan budaya lokal dan pembinaan karakter serta tata nilai dalam pembangunan sehingga modernisasi kadang dianggap sebagai proses yang hanya meniru model negara maju tanpa adaptasi kontekstual yang tepat. Contoh konkret penerapan teori modernisasi. Kelebihan penerapan teori modernisasi yang terlihat dari rencana pembangunan 5 tahun Orde Baru yang mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi tinggi, membuka peluang kerja dan pengembangan infrastruktur. Yang kedua, kekurangan ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara desa dan kota, menjadi contoh nyata penerapan teori modernisasi yang kurang memperhatikan keragaman kondisi masyarakat dan keseimbangan sosial. Jadi kami akan menjelaskan lima tahap Rostow dan perbandingannya dengan realitas pembangunan di Indonesia. Teori tahap pertumbuhan ekonomi Rostow menggambarkan proses pembangunan sebagai perjalanan linear melalui 5 tahap utama. Tahap yang pertama, masyarakat tradisional. Tahap yang kedua, prakondisi lepas landas. Tahap yang ketiga, lepas landas. Tahap keempat, menuju kematangan. Dan tahap kelima, konsumsi massa tinggi. Teori ini diterapkan di Indonesia khususnya selama era Orde Baru melalui rencana pembangunan 5 tahun yang bertujuan merealisasikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, realitas Indonesia menunjukkan adaptasi yang tidak sempurna, dipengaruhi oleh krisis ekonomi tahun 1997, kesenjangan sosial, dan dinamika politik. Tahap yang pertama, masyarakat tradisional. Tahap ini ditandai oleh dominasi sektor pertanian subsistensif, teknologi rendah, dan struktur sosial feodal. Baik, contohnya di Indonesia, tahap ini mencerminkan kondisi prakemerdekaan dan awal Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, di mana ekonomi bergantung pada pertanian tradisional dan ekspor komoditas mentah seperti karet dan kopi. Realitas saat ini masih terlihat di daerah pedesaan terpencil seperti di Papua dan Nusa Tenggara, di mana 40% populasi bergantung pada pertanian subsisten dengan produktivitas rendah dan minim inovasi teknologi. Tantangan, meskipun urbanisasi meningkat, ketergantungan pada sumber daya alam mentah seperti sawit menunjukkan sisa-sisa tahap ini yang menghambat tradisi ekonomi. Tahap yang kedua, prakondisi lepas landas. Tahap ini melibatkan pembangunan fondasi seperti infrastruktur, pendidikan, pasar dengan peran negara dalam stabilitas ekonomi. Contohnya, di Indonesia,
tahap ini mulai pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, di mana pemerintahan Soeharto fokus pada stabilitas ekonomi. Pasca inflasi hyper pada tahun 1960-an, undangan investasi asing dan pinjaman luar negeri. Repelita pada tahun 1969 sampai 1974 merehabilitas sektor pertanian dan infrastruktur, irigasi, transportasi, meningkat produksi beras hingga 5% dan menaikkan taraf hidup rakyat. Realitas pendirian Bappenas dan kebijakan pasar bebas membangun prasyarat, tetapi ketergantungan pada bantuan IMF dan utang luar negeri menciptakan kerendahan, seperti terlihat pada krisis 1997 yang memerlukan kemajuan. Tahap yang ketiga, lepas landas. Tahap ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi cepat, 7-10% per tahun, selama 20-30 tahun, didorong dengan investasi di industri dan pertanian modern. Di Indonesia, Repelita 5 pada tahun 1974 sampai 1989 merefleksikan tahap ini dengan swasembada pangan beras pada 1984, pengembangan industri pengolahan bahan mentah dan penurunan kemiskinan dari 60% pada tahun 1970 menjadi 16,4%. Di tahun 1987 realitas pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Pada awal 1970 sampai 1990-an melalui ekspor minyak yang manufaktur, tetapi krisis pada 1997 menghentikan Repelita 5 yang direncanakan sebagai take-off penuh, menyebabkan resesi dan kemunduran ekonomi. Saat ini, pemulihan pasca krisis melalui informasi pada tahun 1998 menunjukkan elemen tahap ini dengan pertumbuhan 5-6% di sektor manufaktur dan jasa, meskipun pandemi COVID-19 menambah tantangan. Tahap yang keempat menuju kematangan. Tahap ini melibatkan diversifikasi ekonomi, teknologi maju dan kesejahteraan yang lebih merata dengan pertumbuhan berkelanjutan. Contohnya, di Indonesia, Repelita 5 pada awal tahun 1989 sampai 1994 menekankan industri berbasis pertanian dan persiapan teknologi. Sementara pasca Orde Baru, kebijakan seperti industrialisasi hijau dan digitalisasi, misalnya Making Indonesia 4.0, mencerminkan diversifikasi ke sektor teknologi dan jasa. Tahap yang kelima, konsumsi massal tinggi. Tahap ini dihentikan oleh konsumsi barang, tanah massal, urbanisasi tinggi, dan fokus pada kesejahteraan sosial. Contohnya, di Indonesia, elemen ini terlihat pasar kendaraan bermotor tersebar di Asia Tenggara dan pertumbuhan kelas menengah sekitar 50 juta orang, dengan konsumsi rumah tangga mencapai 55% PDB. Sekian, terima kasih. Evaluasi peran media massa dalam proses modernisasi masyarakat Indonesia. Media massa berperan penting dalam modernisasi dengan menyebarkan inovasi, mendidik masyarakat, memobilisasi dukungan pembangunan, dan membentuk nilai baru yang lebih modern. Namun kelemahannya bisa memicu westernisasi, menyebarkan hoaks, memperlebar kesenjangan digital, serta bias pada kepentingan elit. Contoh di Indonesia yang positif, yang pertama, kampanye vaksinisasi lewat TV dan media sosial meningkatkan partisipasi masyarakat. Negatifnya, hoaks kesehatan di WhatsApp menurunkan kepercayaan pada program pemerintah. Kesimpulan, media massa efektif mempercepat modernisasi, tetapi harus diimbangi dengan literasi media, regulasi informasi, serta pelestarian nilai budaya lokal agar bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Yanurus Alvin Darmananda, NIM 431230045. Pada video ini saya akan menjelaskan peran media, yaitu evaluasi peran media massa dalam proses modernisasi masyarakat. Bicara soal peran media massa dalam modernisasi Indonesia, ada dua sudut pandang atau sisi. Ada dari sisi positif atau sisi negatifnya. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita perlu melihatnya secara kritis dan komprehensif. Yang pertama dari sisi positif, peran positif atau
atau mesin penggerak modernisasi. Secara teori, media massa itu agen perubahan atau agen of change di Indonesia. Di Indonesia, perannya dalam modernisasi sangat nyata, antara lain yang pertama, penyebar informasi dan pengetahuan. Media seperti TV, radio, koran, dan sekarang media online menyebarkan informasi baru dengan sangat cepat. Ini membantu masyarakat melek informasi atau isu-isu terkini dan mengenali ide-ide baru seperti gaya hidup sehat, pentingnya pendidikan atau teknologi pertanian modern. Poin yang kedua yaitu membentuk opini publik. Media punya kekuatan besar buat membentuk cara pandang masyarakat. Misalnya, kampanye tentang isu lingkungan atau bahaya korupsi bisa disuarakan terus-menerus oleh media yang akhirnya mendorong kesadaran dan dukungan publik untuk perubahan positif. Poin yang ketiga dari sisi positif yaitu pendorong perubahan sosial dan budaya. Media memperkenalkan nilai-nilai baru, tren, dan norma yang sering kali diadopsi oleh masyarakat. Dari cara berpakaian, selera musik, sampai pola pikir tentang kesetaraan gender, media berperan besar dalam difusi inovasi budaya. Poin yang terakhir yaitu fungsi kontrol sosial. Media juga berfungsi sebagai anjing penjaga atau watchdog pemerintah dengan meliputi kasus korupsi, penyimpangan kebijakan atau ketidakadilan. Media mendorong akuntabilitas dan transportasi yang merupakan elemen penting dalam masyarakat modern dan demokratis. Sekarang kita lihat dari sisi atau peran media massa, peran media dalam sisi negatifnya, hambatan dan dampak buruknya. Di balik peran positifnya, media massa juga punya sisi yang patut dikritisi. Ada beberapa poin. Yang pertama, penyebaran hoaks dan disinformasi. Di era digital saat ini, media online dan media sosial mempermudah penyebaran informasi palsu. Ini bisa menimbulkan polarisasi, kepanikan, bahkan konflik di masyarakat, menghambat proses modernisasi yang seharusnya didasari oleh fakta dan rasionalitas. Yang kedua, westernisasi dan lunturnya budaya lokal. Karena media massa seringkali menayangkan konten dari budaya barat, ada kekhawatiran bahwa ini bisa mengikis nilai-nilai dan budaya lokal. Generasi muda mungkin lebih mengagumi budaya pop global daripada warisan budaya mereka sendiri. Poin yang ketiga itu komodifikasi informasi. Media massa, terutama yang dimiliki oleh swasta, punya orientasi bisnis. Ini seringkali membuat berita atau konten lain lebih fokus pada hal yang sensasional dan menghibur daripada yang mendidik dan substansial. Akibatnya, isu penting bisa terabaikan. Poin yang terakhir yaitu bias politik dan kepentingan pemilik. Kepemilikan media di Indonesia seringkali terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok politik. Ini bisa menyebabkan konten media cenderung berpihak pada kepentingan politik, mengganggu objektivitas dan peran media sebagai pilar demokrasi. Sekian video penjelasan singkat dari saya tentang evaluasi peran media massa dalam proses modernisasi masyarakat. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan terkait teori modernisasi yang dapat diterapkan untuk pembangunan Indonesia di era digital. Teori modernisasi menjelaskan bahwa pembangunan suatu negara terjadi dengan mengadopsi teknologi dan nilai-nilai negara yang maju. Di era digital, Indonesia dapat menerapkan teori ini dengan mempercepat penggunaan teknologi digital seperti internet dan layanan online, mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan digital, serta memperbaiki sistem pemerintahan dengan e-government. Dengan cara ini, Indonesia bisa meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing di tingkat global, mempercepat proses modernisasi dan pembangunan negara. Contohnya, pemerintah mengembangkan e-government untuk mempermudah pelayanan publik secara online, sehingga lebih transparan dan efisien. Selain itu, pendidikan juga bertransformasi dengan memasukkan materi literasi digital dan coding agar generasi muda siap menghadapi era digital. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.